Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Bagaimana wajah Jakarta setelah ulang tahun yang ke-492 ini? Ya, mungkin Pak Asfi punya gambaran nih mengenai Jakarta ke depannya seperti apa, atau mungkin punya kritik yang bisa disampaikan kepada pemerintah kota Provinsi Jakarta. Saya kira ketika Bung Karno melantik Ali Sadikin menjadi gubernur yang pertama, menjadi gubernur, ketika itu Ali Sadikin itu berpakaian putih-putih ya, pakaian Angkatan Laut. Dan Bung Karno, pesan beliau yang pertama, saya ingin Jakarta ini menjadi kota yang bersih. Nah, menurut hemat saya pesan Bung Karno itu masih relevan sampai sekarang. Bersih itu kota yang bersih dari sampah, yang membuat banjir dan lain-lain, tapi juga bersih aparatnya, bersih anggarannya itu tertib, dan tidak ada yang meluber ke sana sini, betul-betul bersih gitu. Dan tentunya juga warganya yang juga bersih gitu. Jadi kota Jakarta yang bersih itu memang pesan Soekarno yang menurut hemat saya masih relevan sampai sekarang. Kita menginginkan Jakarta yang bersih. Jadi itu peran Pemprov DKI saat ini memang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Jakarta bersih tadi dengan segala macam. Iya, dan kalau kita berbicara tentang gubernur sebelumnya, Ahok misalnya, saya menilai bahwa dia membersihkan dari hal anggaran gitu kota Jakarta. Seharusnya ini dilakukan juga sekarang gitu dan seterusnya. Iya, Mas Taufik. Kalau menurut saya ke depan Gubernur Anies ini harusnya bisa mulai meletakkan dasar-dasar untuk visi Jakarta ke depan tuh mau dijadikan kota seperti apa. Karena jujur saja sampai hari ini kalau ditanya, ada pertanyaan, Jakarta tuh visinya kota apa sih? Ya kan, mau jadi kota jasa kah, mau jadi kota apa gitu kan, nggak pernah jelas. Yang saya lihat pernah sekali ada seorang calon gubernur yang punya visi Jakarta mau dijadikan seperti apa ke depan. Ketika Pilkada 2012 Bapak Alex Nurdin itu dia punya visi Jakarta akan jadi waterfront city. Nah tapi kan sampai hari ini kita nggak jelas nih, ya kan. Kalau pada saat kampanye Pak Anies bilang akan membangun Jakarta secara menjadi sebuah kota yang inklusif. Ya ayo jadikan itu, dan ke depan ini mau didorong seperti apa Jakarta itu. Jadi harus ada terobosan-terobosan yang nyata dan terlihat dirasakan langsung oleh masyarakatnya, begitu ya, iya dong, Mas Taufik. Dan harus ada kebermanfaatannya. Jadi jangan sampai jadi seorang gubernur cuma bermanfaat untuk dirinya seperti gubernur yang sebelumnya gitu loh. Yang sebelumnya dan sebelumnya lagi gitu loh. Oke, baik, Mas Rizal. Ya, soal visi berkota, saya pikir yang menarik adalah nama-nama tempat di Jakarta mayoritas itu identik dengan ruang hijau dan ruang biru. Berapa banyak tempat di Jakarta identik dengan nama pohon, kebun, taman, bahkan hutan. Ada hutan kayu, hutan pitik, hutan panjang gitu. Tapi di sisi lain juga identik dengan ruang biru atau ruang air. Berapa banyak pakai nama rawa, berapa banyak pakai nama kali begitu ya. Jadi tantangan ke depan kota-kota di seluruh dunia adalah tantangan ekologis. Nah, Jakarta dalam 10 dekade ini tidak pernah bisa memenuhi amanat perundangan bahwa ruang hijaunya itu harus 30%, mentok di 9,9%. Ya. Dan selalu punya problem dengan air gitu ya. Padahal Jakarta pada musim panas itu sangat kering, pada musim hujan sangat basah, tapi proyek yang digunakan pikirannya adalah bagaimana membuang air ke laut begitu ya. Jadi ini menurut saya tantangan yang harus diselesaikan secara ekologis begitu ya, yang salah satu yang paling urgent menetapkan Jakarta tidak punya pilihan untuk selamat ke masa depan selain membangun visi untuk menjadi kota hijau sekaligus kota biru. Bukan kota abu-abu, aspal dan beton melulu. Sampai hari ini hutang pengadaan ruang terbuka Jakarta tuh 6.000 hektar, Mbak. Oke, belum ada kemajuan nih dalam waktu setahun terakhir. Ya ada, cuma kemajuannya nggak signifikan. Anggaran memang disediakan untuk pembebasan lahan. Cuma, kenapa itu menurut Mas Taufik belum juga jalan? Apa memang karena gubernur sendirian tidak ada wakil? Bukan. Ya itu juga
Harus segera tuh ada wakil gubernur. Iya, jadi kira-kira dari DPRD bisa mendorong nih tadi dengan visi-visinya, dengan juga masukan-masukan dari Pak Asfi maupun dari Mas Rizal bahwa Jakarta itu lebih memperhatikan ekologis, kemudian juga lebih manusiawi. Dari DPRD kira-kira bisa mendorong seperti apa sehingga itu bisa cepat terwujud? Kalau dari diskusi kita malam hari ini sih saya ngerasa harusnya anggota DPRD sering-sering mengundang dua orang ini untuk didengarkan masukannya gitu loh. Jadi tidak melulu bicara anggaran tapi ya bicara sejarah, bicara budaya yang tentunya punya peran penting dalam proses pembangunan DKI Jakarta. Ya, tadi menarik juga disampaikan oleh Mas Rizal mengenai tadi ya apa budaya lokal begitu seperti Betawi mungkin ya. Apakah perlu juga disematkan tadi menyambung tadi Mas Taufik ya mengenai visi Jakarta itu juga harus ada menyematkan ikon-ikon lokalnya begitu? Ya sebenarnya ini sudah diselesaikan di zaman Bang Ali, cuma kan kematian obor setelah Bang Ali tidak ada. Bang Ali itu merasa setiap kota besar di dunia itu punya identitas kultural. Di tahun 1970-an pertengahan dia berusaha mencari dan yang menarik adalah menurut dia Jakarta ini aneh, dikepung dua kebudayaan besar Jawa sama Sunda, tapi tidak jadi Jawa, tidak jadi Sunda. Mereka bicara secara Melayu. Lalu sebenarnya Jakarta ini apa? Kemudian ada Praloka-karya kebudayaan Betawi dibuat oleh Bang Ali gitu di tahun 1976. Itulah masa di mana kemudian Betawi ditemukan dan kultur Betawi itu dimasukkan ke dalam institusi yang baru dibuat oleh Bang Ali namanya Taman Ismail Marzuki. Disitulah kebudayaan mendapatkan bukan hanya panggung untuk mengekspresikan material culture-nya, artinya keseniannya, tapi juga nilai. Yang menarik misalnya menurut saya bagaimana Bang Ali yang menghadapi problem kultural, mandor kawat, kerja kendor, main korupsinya kuat gitu, itu memperkenalkan ondel-ondel karena dianggap tolak bala. Jadi taruhlah ondel-ondel di depan kantor dari kelurahan, kecamatan, gubernuran dengan bayangan dia bukan tolak bala begitu. Atau di DPRD sudah ada di DPRD Pak. Iya, Udah tapi ada. kenyataannya kan mandor kawatnya nggak hilang-hilang, malah makin banyak begitu ya, kerja kendor main korupsi kuat. Terus dia bayangkan pegawai-pegawainya dia itu ikutlah seperti kembang kelapa dalam tradisi Betawi. Seperti pohon kelapa, seluruh bagiannya itu bermanfaat. Jadi seharusnya pegawai-pegawai pemerintah DKI Jakarta itu bermanfaat, tapi ternyatanya kan memanfaatkan lebih banyak begitu. Ya, jadi nilai dan ekspresinya itu yang justru menurut saya hari ini hilang. Oke, baik. Tentunya kita tidak hanya mengandalkan dari Pemprov DKI Jakarta, namun semua unsur ikut berperan dari DPRD dan juga mungkin masyarakat seperti kita semua di sini ya. Terima kasih atas masukannya Mas Rizal, Pak Taufik dan juga Pak Asfi malam hari ini bersama kami di Suara Jakarta. Dan selamat menyambut HUT Jakarta ke-492. Demikian program Suara Jakarta sampai di sini. Terima kasih Anda telah bersama kami. Saya Sela Wangkar. Sampai jumpa.